Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesin dapat menghasilkan daya yang besar dengan memasukkan campuran udara dan bahan bakar ke ruang bakar sebanyak dan secepat mungkin. Jika ingin menghasilkan daya maksimal, saluran intake dibuat sependek mungkin dari throttle body agar aliran udara yang masuk tidak mengalami banyak hambatan. Lalu, bagaimana jika saluran intake-nya dibuat menjadi lebih panjang? Dalam perancangan mesin, insinyur tidak harus selalu memiliki landasan teoritis. Mereka dapat langsung melakukan riset dan mengamati hasilnya. Dan dalam kasus ini, insinyur Mercedes-Benz melakukan riset dengan menggunakan saluran intake manifold yang panjang dan mencari tahu apa efeknya. Hasilnya, saluran intake yang panjang memang tidak menghasilkan daya puncak yang besar, tapi dapat memberikan keuntungan di RPM rendah. Tahun 1954, Mercedes-Benz pertama kali memanfaatkan sistem intake dengan bukaan katup panjang pada RPM rendah dan bukaan katup pendek pada RPM tinggi di mesin Mercedes 300 SL. Teknologi ini dikenal dengan sebutan lain, seperti Variable Induction System, Dual Intake Runner, Variable Inertia Charging System, dan lain-lain. Pada mesin 4 tak, setelah langkah hisap, katup masuk akan tertutup dan mendorong balik udara di saluran intake, menghasilkan gelombang tekanan atau pressure wave yang arahnya menjauhi katup masuk. Gelombang ini bergerak ke ujung saluran intake dan akan terpantul kembali ke arah katup masuk. Gelombang ini pada dasarnya tidak memindahkan molekul udara, tapi membuat molekul udara mendorong molekul lain di sebelahnya secara berantai. Dalam keadaan real, gelombang ini bergerak dengan kecepatan suara. Pada RPM rendah, katup masuk terbuka lebih lama, sehingga dibutuhkan saluran intake yang panjang agar pantulan pressure wave bisa mendorong udara di depan katup masuk ketika terbuka. Dorongan ekstra oleh pressure wave ini membuat ruang bakar mendapatkan tambahan udara untuk memproses bahan bakar, memberikan supercharging effect ketika katup terbuka. Hasilnya, torsi putaran bawah yang dihasilkan mesin meningkat signifikan. Di putaran tinggi, perambatan pressure wave ini tidak mampu mencapai katup masuk ketika proses hisap, karena katup terbuka dan tertutup lebih cepat. Agar pressure wave dapat memantul dan tiba di katup masuk ketika proses hisap, udara perlu melewati saluran intake yang lebih pendek. Maka ditambahkan lagi satu saluran intake pendek yang hanya terbuka di putaran tinggi. Pada kendaraan produksi, saluran intake ini dibuat melengkung agar dapat menghemat ruang mesin. Pada mesin berkonfigurasi V, saluran intake yang panjang dibuat melintang ke arah silinder yang berlawanan, berdampingan dengan saluran intake pendek dari katup silinder yang berseberangan, memberikan tampilan seperti otot yang menempel pada mesin. Pada beberapa kendaraan NA bermesin tengah, intake berdesain eksotis ini sengaja dipamerkan agar memberikan kesan kendaraan yang kekar bertenaga. Dengan penggunaan dua intake manifold, hasilnya torsi kendaraan memiliki dua puncak torsi, sehingga power band atau rentang daya menjadi lebih besar. Audi bahkan menggunakan saluran intake dengan 3 jarak agar power band-nya terasa dari putaran paling bawah hingga putaran tinggi. Pada kendaraan yang dirancang dengan mengutamakan aspek ekonomis, penggunaan intake manifold yang panjang dapat diterapkan tanpa perlu menambahkan saluran yang pendek, dengan mengorbankan daya puncak. Kekurangan teknologi ini adalah tidak dapat memberikan tambahan daya puncak seperti teknologi force induction, hanya memperkuat torsi di putaran bawah. Sementara kelebihan lain dari sistem ini adalah perawatannya yang minim. Satu-satunya komponen yang dapat rusak adalah aktuator yang mengendalikan katup intake pendek. Dan jika dibandingkan supercharger, biaya produksinya jauh lebih murah. Selain itu, dua intake runner juga dapat meredam kebisingan di saluran intake. Toyota menyebut teknologi ini Acoustic Control Induction System.
Jadi, dual intake manifold adalah penggunaan dua buah intake dengan panjang berbeda untuk memaksimalkan jumlah udara yang masuk. Pada putaran rendah, menggunakan intake manifold yang panjang karena pressure wave membutuhkan waktu yang lebih lama agar pantulannya tiba di depan katup masuk saat langkah hisap. Dan pada putaran tinggi, menggunakan saluran masuk yang pendek karena waktu tertutupnya katup masuk lebih cepat. Sekian dulu videonya, jangan lupa komen jika ada yang salah. Semoga waktu Anda bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.